Hi student, how are you? Welcome back in my channel Rajin Depanti PKPC. In this opportunity we are going to discuss about gerund to you. Baiklah, Ananda sekalian yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gerund. Nah, gerund itu seringkali Ananda sekalian dengar dari SD bagi Ananda yang sudah pernah belajar bahasa Inggris pada mata pelajaran muatan lokal di sekolahnya masing-masing ketika SD ataupun ketika SMP, dan saat ini di masa SMA atau saat ini Ananda berada di tingkat SMP atau SMA, tentu tidak asing lagi tentang materi gerund ini. Nah, agar Ananda lebih paham lagi, mari kita lihat apa itu gerund. What definition of gerund? If you want to learn about the gerund, the first time you must understand what the meaning of the gerund, and then what the function and form of the gerund. Nah, jadi Ananda sekalian harus memahami tentang pengertian gerund, kemudian apa bentuk dan fungsi daripada. This time we'll discuss about definition of gerund. Jadi pertama kali kita akan bahas tentang apa itu gerund. Ayo, siapa yang tahu gerund itu seperti apa? Apakah kata benda yang disifatkan menjadi sifat atau dari kata kerja berfungsi menjadi kata benda? Nah, coba Anda bisa lihat bahwa gerund itu adalah verb plus ing. Jadi gerund itu adalah kata kerja ditambah dengan ing sebagai kata benda atau noun. Gerund dapat berbentuk sebagai berikut. Verb plus ing berfungsi aktif. Artinya kalau Ananda membuat kalimat aktif, berarti gerundnya verb plus ing itu berarti dia menyatakan aktif. Kalimat aktif itu active statement, active sentence ya. Seperti running, sleeping, swimming. Kemudian bentuk gerund yang kedua adalah being plus verb 3. Dia fungsinya adalah untuk menyatakan kalimat pasif. Example for you, being is. Artinya di, being sent. Jadi dicium, dikirim. Next, bentuk ketiga adalah being plus sifat atau being plus adjective. Nah, ini menyatakan tentang keadaan. Ya. To state about the condition of things, itu being ill, being lazy. Seperti being ill, being lazy, artinya being ill dalam keadaan sakit, being lazy dalam keadaan malas, atau being crazy dalam keadaan gila. Jadi, Ananda sekalian coba perhatikan baik-baik bahwa dikatakan tadi gerund itulah kata kerja yang ditambah dengan ing, di mana setelah perubahan itu dia berfungsi sebagai kata benda. Nah, gerund itu dapat dibagi berdasarkan bentuknya, itu ada verb plus ing
Dia berfungsi untuk menyatakan kalimat yang aktif seperti running, sleeping, swimming, and etc. And then yang kedua adalah bentuk yang kedua, being plus verb 3, untuk menyatakan pasif, kalimat pasif seperti being kissed, being sent. Kemudian yang ketiga adalah being plus kata sifat, atau ini berfungsi sebagai menyatakan keadaan, yaitu contohnya being ill, being lazy, and etc. Baiklah Anda sekalian, kita lanjut lagi ke fungsi gerund. What the function of gerund? Oke, fungsi dari gerund itu as a subject, dia bisa berfungsi sebagai subjek. Nah, yang pertama adalah dia berfungsi sebagai subjek. Fungsi gerund sebagai subjek. Subjek. Example, running along Jalan Ratulangi. Running along Jalan Ratulangi is my routine activity every morning. Berlari di Jalan Ratulangi adalah rutinitas atau kegiatan rutin setiap pagi. Next, disturbing the boys will make them angry. Mengganggu laki-laki itu akan membuatnya marah. Artinya, nya di sini adalah mereka, akan membuat mereka marah. Ini pengganti daripada subjek they. Disturbing the boys will make them angry. Ini adalah gerund. Ini gerund, kemudian ini juga gerund. Jadi gerund as a subject. Gerund berfungsi sebagai subjek. Next, being ill causes her not to go to school. Nah, ini juga gerund. Being ill. Being. Ini menyatakan tentang keadaan. Akibat sakit, dia tidak pergi ke sekolah. Ya, karena sakit dia tidak pergi ke sekolah. Jadi dalam keadaan sakit, maka dia tidak pergi ke sekolah. Jadi ini gerund berfungsi sebagai subjek. Baiklah, anak-anak sekalian, kita lanjut lagi ke fungsi gerund yang kedua. Gerund as a subject. Then the second one, gerund as a object. Jadi gerund sebagai objek after preposition. Ya, jadi setelah preposisi dan kata kerja tertentu. Jadi yang dimaksud dengan preposisi itu, anak-anak sekalian, adalah kata depan. Yang mana kata depan itu? Contohnya adalah on, in, at, of, before, after, against, and etc. Example for you. He is interested in learning English. Ini gerundnya. The girl is afraid of being left alone. Ini juga. The man is clever at making tricks. Making, itu juga gerund. Dia sebagai objek setelah preposisi dan kata kerja tertentu. Jadi coba kita bahas satu persatu. He is interested in the learning English. Dia tertarik untuk belajar bahasa Inggris. The girl is afraid. He is interested in learning English. Jadi ini gerund. Dia tertarik belajar bahasa Inggris. Contoh yang kedua, example of number 2. The girl is afraid of being left alone. Jadi perempuan itu takut ditinggalkan sendiri. Perempuan itu takut ditinggal sendiri. Jadi being left.
Berarti gerund, dia berfungsi sebagai objek. The man is clever at making tricks. Laki-laki itu pandai membuat sebuah trik. Jadi ini sebagai objek, di gerund sebagai objek. Bagaimana Anda sekalian? Apakah sudah paham? Silahkan dicatat satu persatu dan artinya juga setiap kata per kata itu silahkan dicatat kalau Anda masih belum paham arti daripada kata-kata atau vocabulary di video ini. Next. Nah sekarang to plus gerund. Bagaimana kalau to plus gerund? To plus gerund. To plus gerund. Baiklah, kita singkat ya. Bagaimana kita lihat rumusnya dulu. O bi olacu atau dibaca o biolaku. Ini mempermudah ya Anda sekalian. To plus gerund. Jadi setelah to ditambah dengan gerund gitu ya. Nah, O itu apa Anda sekalian? O itu adalah objek to. O ini adalah objek to plus gerund. Yang artinya adalah keberatan. Jadi, O itu adalah objek to plus gerund yang artinya keberatan. Kemudian be opposed to plus gerund artinya menentang. Be looking forward to plus gerund artinya mengharapkan atau berharap. Be accustomed to plus gerund itu artinya terbiasa. Be used to plus gerund itu artinya terbiasa. Nah, contohnya gimana? Perhatikan baik-baik. We are opposed to working overtime without additional payment. We are opposed to working overtime without additional payment. Working. To working. Jadi di sini ada to ditambah dengan gerund ya. Ini gerundnya. Jadi contohnya misalnya we are opposed to working overtime without additional payment. Jadi to itu adalah ditambah dengan gerund. Gerundnya adalah working overtime. Next number second. Still looking forward to being given a prize for her success. To being. Still looking forward to being given a prize for her success. Dia berharap diberikan sebuah hadiah untuk kesuksesannya. Dia mengharapkan. Still looking forward to being. Bagaimana, Anda? Apakah sudah paham? Kalau paham, kita lanjut. Jika gerund bertemu dengan kata kerja tertentu. Gerund ketemu dengan kata kerja tertentu mempunyai rumus, ini bermudah ya. S ditambah subjek tambah ada pasukan kodem pria plus verb ing. Jadi ini subjek ditambah dengan ada kodem pria plus atau tambah verb plus ing. Ada itu adalah admit, avoid. Kemudian pasukan itu adalah postpone, appreciate, suggest, keep low, dan neglect. Call them adalah consider, Danny, enjoy, mind. Kemudian pria itu adalah practice, risk, anticipate. Baru ditambah dengan plus verb plus ing. Next. Example for you. He considers opening a bookstore. Kita lihat kalimat yang pertama. He considers opening. Jadi setelah kata kerja ini baru ditambahkan dengan gerund. Jadi he considers opening a bookstore.
Kemudian next, she has practiced dancing. She has practiced dancing. Jadi ada kata practice, practice plus gerund yaitu dancing for about 3 months. He considers opening a bookstore. Dia mempertimbangkan membuka sebuah toko buku. She has practiced dancing for about 3 months. Dia sudah berlatih menari sekitar 3 bulan. Oke, next, lanjut lagi. Rumusnya gimana? Subject plus beli diskon plus verb plus ing to infinitive. Ini sama dengan to infinitive atau to infinitive ya. Subjek beli diskon. Beli diskon ini apa? Beli ini adalah begin like. Nah, kemudian diskon ini adalah diskon ini tadi beli adalah begin like. Kemudian diskon adalah dislike, start, and continue. Jadi setelah kata-kata ini maka diikuti dengan gerund. Bisa juga kita menggunakan to infinitive, misalnya to begin, to like. Misalnya begin to, like to, dislike to, start to, continue to. Ya. Tapi kita sekarang fokus pada gerund. Jadi setelah kata-kata kerja ini bisa ditambahkan dengan gerund tanpa harus menggunakan to infinitive. To. Nah, contoh example for you. Coba cermati baik-baik. He start to tick. Nah, ini kan to infinitive. Start to tick. Tomorrow. Kalau kita misalnya membentuk sebuah gerund, mengubah kalimat ini ke dalam gerund, maka langsung saja start teaching. Ini kan to infinitive. To verb 1, maksudnya to infinitive itu to verb 1. He start to teach tomorrow. Dia mulai mengajar besok. Atau he start teaching tomorrow, artinya sama-sama dia mulai mengajar besok. Next, my teacher likes making a joke during the lesson. Sama, ketika ada kata likes di depannya, maka kita bisa langsung menambahkan gerund. Boleh juga, my teachers like to make a joke during the lesson. Boleh, itu menggunakan to infinitive. Oke, sudah paham anak sekalian? Kalau sudah paham, mari kita lanjut berikutnya. Next ya. Perhatikan baik-baik. Forest. Forest ini juga kata kerja tertentu. Forest itu apa? Forest plus to infinitive dan forest plus gerund. Forest itu dipanjangkan menjadi forest, to for itu adalah forget. Ini. Kemudian re itu adalah remember. Kemudian s itu adalah stop. Jadi forget, remember, stop. Perlu Ananda ingat bahwa to infinitive kalau dia to infinitive itu peristiwa yang belum terjadi. Kalau dia berbentuk gerund ya, verb plus ing, maka dia peristiwa yang sudah terjadi. She forgets posting the letters. She forgets posting the letters. Jadi ini adalah kata kerja tertentu, forgets langsung ditambah dengan gerund. Verb 1 plus ing, posting the letters. Sama ini. Yang kedua, she forgets to post the letter. Salah tidak? Benar. Susunannya benar. Berarti juga forgets to post, cuman dia to infinitive, dalam bentuk to infinitive. Ini artinya sudah terjadi, ini belum terjadi. Kalau ini belum terjadi, tapi kalau ini sudah terjadi. Kalau kapan dia to infinitive berarti belum terjadi, tapi kalau dia kata kerja tertentu ditambah dengan gerund, maka dia sudah terjadi. Nah, next, ada lagi kata kerja tertentu, misalnya di sini supaya mempermudah. There's never plus verb 1 plus ing. There's never to be plus verb 3.
Des itu adalah deserve, NE itu adalah NA adalah need, WA itu adalah want, R adalah requires. Jadi requires. Nah, contoh, the old car needs painting. Sama juga kita tulis the old cars need to be painted. Ya. The old car needs painting. The old car needs to be painted. Jadi kalau dia langsung seperti ini, the old car needs painting, berarti ini dia dalam bentuk yang aktif. Kalau untuk pasif, to be painted. The old car. Jadi mobil tua itu butuh pengecetan, butuh dicat gitu ya. The old car di mobil tua itu butuh dicat. The bridge requires renovating. Sama juga, the bridge requires to be renovated. Oke. Next. Nah, gerund juga sebagai unsur perase benda setelah possessive. Nah, misalnya yang dimaksud adalah subjeknya, objek, atau komplement, atau keterangannya. Coba perhatikan Anda sekalian, ini adalah is, her, my, Rudy's, our, is, that adalah objek daripada subjek. Ini adalah he, she, I, ini adalah he juga, kemudian we, kemudian it, kemudian they, subject they. Nah, example for you. I don't like his being late to the meeting. Lisa's coming make me happy. Nah, ini dia sebagai objek. Ini sebagai subjek. Lisa's coming make me happy. I don't like his being late to the meeting. Saya tidak suka keterlambatannya ke pertemuan. Jadi dia tidak suka dia terlambat ke pertemuan. Dan Lisa's coming make me happy. Kedatangannya Lisa itu membuatku berbahagia.